Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini saya akan membahas materi SKB khususnya administrator kesehatan, yaitu mengenai perencanaan tingkat puskesmas atau PTP. Jadi bagi teman-teman jangan di skip ya videonya. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman jangan lupa subscribe agar aku tambah semangat buat video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, silahkan like. Dan teman-teman bisa komen kira-kira konten apa selanjutnya akan kita bahas. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Perencanaan tingkat puskesmas. Perencanaan tingkat puskesmas adalah proses kegiatan puskesmas untuk tahun selanjutnya yang dilakukan oleh puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya secara sistematis serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, perencanaan tingkat puskesmas juga harus dapat mengakomodasi hasil diskusi tentang pembangunan kesehatan tingkat desa dan tingkat kecamatan. Perencanaan tingkat puskesmas bersifat tahunan dan dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyusunan rencana kegiatan puskesmas mencakup seluruh kegiatan upaya kesehatan di puskesmas. Hal yang meliputi yang pertama itu adalah upaya kesehatan wajib yang merupakan kesepakatan regional, nasional maupun global serta mempunyai pengaruh tinggi dalam pengembangan derajat kesehatan masyarakat. Contohnya seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan maupun kesehatan ibu dan anak. Kedua yaitu upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan adalah upaya kesehatan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan di masyarakat dalam wilayah kerjanya serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas itu sendiri. Contohnya seperti upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan kerja, dan upaya kesehatan gigi dan mulut. Ketiga yaitu upaya penunjang. Upaya penunjang merupakan pelayanan penunjang dari setiap pelayanan kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan puskesmas. Misalnya seperti upaya laboratorium. Perencanaan tingkat puskesmas akan memberikan pandangan menyeluruh terhadap semua tugas, fungsi, dan peran yang dijalankan dan menjadi tuntas dalam proses pencapaian tujuan puskesmas secara efisien dan efektif. Perencanaan puskesmas merupakan inti kegiatan manajemen puskesmas karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan. Perencanaan puskesmas adalah fungsi manajemen puskesmas yang pertama dan menjadi landasan serta titik tolak pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Semua kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Puskesmas perlu ditunjang oleh manajemen puskesmas yang baik agar upaya kesehatan puskesmas terselenggara secara optimal. Manajemen puskesmas yang baik dapat mendukung terselenggaranya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai. Berikut ini beberapa model manajemen dan fungsi penjabarannya yang dapat digunakan untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan, perorangan, dan masyarakat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan puskesmas. Pertama yaitu model PIE, yaitu planning, implementasi, dan evaluasi. Kedua yaitu model POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ketiga yaitu model P1, P2, dan P3.
P1 maksudnya perencanaan, P2 maksudnya penggerakan dan pelaksanaan, P3 maksudnya pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Yang keempat yaitu model Arif, maksudnya itu analisis, rumusan rencana, implementasi, dan forum komunikasi. Yang kelima adalah ERIM, yaitu analisis, rumusan, rencana, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan perencanaan tingkat puskesmas. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota memberikan dukungan terhadap perencanaan tingkat puskesmas yang berupa: pertama, mengajukan ke pemerintah daerah agar diterbitkannya tentang pedoman perencanaan tingkat puskesmas. Kedua, yaitu advokasi kepada pemerintah daerah agar proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan rancangan usulan kegiatan dapat berjalan dengan tepat waktu. Ketiga, memberikan penghargaan terhadap puskesmas yang melaksanakan perencanaan tingkat puskesmas dengan baik. Keempat adalah meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam proses perencanaan tingkat puskesmas. Kelima, melakukan pelatihan bagi staf puskesmas dalam pengenalan perencanaan tingkat puskesmas seperti bimbingan teknis dalam proses penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. Slide selanjutnya akan kita bahas yaitu tahapan kegiatan puskesmas. Manajemen puskesmas termasuk dalam Permenkes nomor 128 tahun 2004. Terdapat fungsi manajemen puskesmas yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penanggung-jawaban. Perencanaan merupakan langkah dasar untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan dengan cara menyusun perencanaan usulan dalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan di puskesmas juga dikenal sebagai perencanaan tingkat puskesmas. Perencanaan tingkat puskesmas di sini memuat dua macam rencana, yaitu rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa tahapan kegiatan perencanaan tingkat puskesmas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan, adalah tahap di mana pembentukan sebuah tim perencanaan tingkat puskesmas, penyampaian pedoman dan mengarahkan oleh tim kepala puskesmas agar seluruh staf memiliki pandangan yang sama. Yang kedua adalah proses identifikasi masalah atau analisis situasi dalam wilayah kerja puskesmas oleh anggota tim. Ketiga yaitu penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK yang meliputi usulan kegiatan wajib dan usulan kegiatan pengembangan. Rancangan usulan kegiatan disajikan dalam bentuk gancar yang berisi rincian kegiatan, tujuan, sasaran, waktu, lokasi, perkiraan biaya, serta hasil yang diharapkan untuk setiap kegiatan. Penyusunan rencana usulan kegiatan harus memperhatikan kewajiban yang sedang berlaku di nasional maupun daerah yang sesuai di wilayah kerja puskesmas. Penyusunan rencana usulan kegiatan harus dibahas dalam rapat perencanaan tahunan puskesmas yang diikuti oleh Badan Penyantun Puskesmas serta dikoordinasikan dengan camat setempat. Berikut contoh gancar rencana usulan kerja. Kemudian contoh gancar rencana pelaksanaan. Teman-teman bisa lihat di slide
Sekian video dari saya. Terima kasih sudah nonton.